Selamat datang kembali semuanya, kembali lagi bersama Bapak Yanto yang akan menguasai benua. Seperti biasanya Bapak Yanto akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan dalam mencari pemuda Pancasila. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah berhasil mengusir orang-orang dari alam Dewa Darah. Lalu setelah pertempuran sengit ini Xiaoyan pun memutuskan untuk mengajak semua orang segera kembali ke kota Juxi. Semua orang yang telah memiliki pemahaman pada saat ini juga menganggukkan kepalanya dan segera mengikuti Xiaoyan. Fearless Art pada saat ini segera terbang ke kota Juxi dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu mereka pun mencapai langit di atas kota Juxi dalam waktu yang sangat singkat. Xiaoyan dan yang lainnya telah meninggalkan kota Juxi selama ratusan tahun. Sepertinya kota besar ini benar-benar terlalu banyak berubah dan hal itu benar-benar mencengangkan. Ketika semua orang datang ke atas langit di atas Xiao Mansion, hati semua orang pada saat ini menjadi semakin santai. Hal itu dikarenakan pada saat ini mereka benar-benar telah sampai di rumah mereka. Berita kembalinya Xiaoyan juga segera menyebar di kota Juxi dan teman-teman yang memiliki hubungan baik dengan Xiaoyan datang untuk menanyakan kabarnya. Yang pertama tiba di antara mereka adalah 3 leluhur Dou di Bintang 9, ketika Xiaoyan meninggalkan kota Juxi 500 tahun yang lalu. Xiaoyan mengatakan bahwa alam Dewa Darah akan datang. Ketiga leluhur benar-benar tidak bisa tenang selama periode waktu tersebut setelah memikirkan mengenai alam Dewa Darah. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar segera bergegas untuk menemui Xiaoyan. 3 leluhur bergegas ke aula Xiao Mansion dengan ekspresi serius di mana Xiaoyan dan King Haoran orang sedang meminum teh. Mereka pada akhirnya berkumpul dan berbincang-bincang santai sejenak. Sementara itu Xiao Zhan dan yang lainnya pada saat ini telah membawa Xia Zhenghui dan Long Xietian bersama mereka untuk berkeliling. Sementara itu di aula pada saat ini King Hongfei mulai berbicara dengan serius ke arah Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa adik laki-laki Xiaoyan telah kembali dan apakah ada berita mengenai alam Dewa Darah. Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini berkata agar leluhur jangan khawatir. Xiaoyan sudah berurusan dengan musuh dari alam Dewa Darah. Ketiga leluhur Bintang 9 pada saat ini benar-benar terkejut dan hampir berbicara dengan serempak. Mereka bertanya apa yang baru saja Xiaoyan katakan. Apakah Xiaoyan benar-benar telah menyelesaikan semuanya? Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tertegun sejenak. Pada akhirnya Xiaoyan pun mengangguk dengan polos dan berkata bahwa semuanya telah teratasi. Xiaoyan pada saat ini berbicara dengan serius dan hal itu menunjukkan bahwa Xiaoyan tidak sedang bercanda. Sementara itu ketiga leluhur Bintang 9 pada saat ini masih terkejut dan bertanya kapankah itu terjadi, bagaimana Xiaoyan menyelesaikannya dan siapakah lawannya, apakah kekuatan mereka benar-benar kuat atau tidak. Secara alami 3 tetua Bintang 9 ini benar-benar telah bersiap untuk kehadiran dari alam Dewa Darah. Akan tetapi benar-benar tidak ada pergerakan sama sekali di kota Juxi dan mereka benar-benar mengira bahwa akan ada pertempuran sengit. Tetapi hingga pada saat kembalinya Xiaoyan pertempuran ini ternyata sudah berakhir bahkan sebelum mereka memulainya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata semuanya baru saja berakhir sebelum Xiaoyan kembali. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar tertegun. Pada akhirnya King Hongfei buru-buru bertanya kepada Xiaoyan agar Xiaoyan memberitahu mereka situasi spesifiknya, apakah kekuatan dari musuh yang menyerang dan berapa orang yang datang dan apakah Xiaoyan sudah membunuh mereka semua. Semua leluhur pada saat ini benar-benar menatap ke arah Xiaoyan dengan perasaan penasaran. Xiaoyan akhirnya berkata perlahan bahwa hanya ada 2 musuh. Satu di antara mereka merupakan Dou Xian tahap akhir Bintang 1 dan yang lainnya adalah Dou di Bintang 7. Mereka bisa saja terbunuh tetapi Xiaoyan membiarkan mereka pergi dan pasti 3 senior dapat memahami alasan mengapa junior melakukan hal tersebut. Setelah mendengar penjelasan Xiaoyan ini 3 leluhur Bintang 9 pun menghela nafas lega. Tetapi pada saat mereka menghembuskan nafas, ada batu besar di hati mereka yang mengganjal. Mereka pun meneliti perkataan dari Xiaoyan hingga pada akhirnya mereka pada saat ini kembali terkejut.
Tanpa sadar mereka bertanya apakah itu adalah Do Xian bintang 1, terlebih lagi ini berada di tahap akhir dan apakah Xiao Yan benar-benar bisa membunuhnya. Ketiga leluhur pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan sangat panik. Xiao Yan meninggalkan benua Dodi hanya dalam waktu 500 tahun tetapi pria di hadapannya ini bisa membunuh seorang Do Xian bintang 1. Bukankah dengan begitu maka kekuatan Xiao Yan pada saat ini telah meningkat? King Hongfei juga pada saat ini sedikit bingung hingga pada akhirnya bertanya mungkinkah Xiao Yan pada saat ini telah menerobos Do Xian? Tiga leluhur pun seketika memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh rasa takjub. Sementara itu Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum sebelum akhirnya mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan cukup beruntung untuk dapat menerobos ke Do Xian bintang 1 beberapa waktu lalu. Xiao Yan pada saat ini tidak arogan dan menunjukkan rasa rendah hati di hadapan tiga leluhur. Sementara itu tiga leluhur pada saat hari ini benar-benar sangat terkejut. Do Xian benar-benar tidak pernah muncul lagi di benua Dodi dan pada saat ini mereka benar-benar berhadapan dengan seorang Do Xian. Sementara itu King Hongfei pada akhirnya segera mendapatkan kembali ketenangannya dan lanjut berbicara. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar telah mencapai Do Xian bintang 1, sehingga dengan begitu maka benua Dodi mereka benar-benar akan segera bangkit. Sepertinya Xiao Yan juga sudah tahu banyak hal atau mungkin Xiao Yan bahkan lebih tahu jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan pada saat ini tentunya tahu apa yang bahkan tidak diketahui oleh para leluhur bintang 9. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya merenung. Xiao Yan tahu mengenai bencana langit dan bumi. Tetapi Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa bencana kuno sepertinya adalah bencana lain dari benua Dodi, dan pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata namun ada sesuatu yang belum Xiao Yan mengerti. Xiao Yan ingin tahu apakah yang disebut bencana kuno dan bencana langit dan bumi ini tidak terjadi pada periode waktu yang sama. Menanggapi hal tersebut King Hongfei pun merenung sejenak dan berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu bencana kuno juga disebabkan oleh seorang Do Xian yang seharusnya dapat dianggap sebagai Do Xian terkuat sejauh ini. Dirinya membantai banyak Do Xian begitu juga dengan Dodi bintang 9 yang tidak terhitung jumlahnya di benua Dodi. Akan tetapi setelah melakukan hal tersebut pada akhirnya sosoknya pun menghilang. Adapun alasan mengapa sosok tersebut menghilang pada saat ini dirinya benar-benar tidak mengetahuinya dengan pasti. Sementara itu mengenai malapetaka langit dan bumi semua orang tentu tahu bahwa itu adalah pembantaian dari alam Dewa Darah. Dapat dikatakan bahwa ini juga adalah pembantaian yang sebenarnya. Tidak hanya semua Do Xian terbunuh tetapi bahkan Do di bintang 9 tidak bisa terhindar. Mereka juga menyegel 3000 jalan di ruang yang tidak diketahui untuk mencegah seseorang menerobos ke Do Xian, sehingga dengan begitu origin abadi benar-benar mengendap dan berubah menjadi lautan emas yang sangat besar ini. Setelah mendengarkan sedikit penjelasan ini Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya. Kedua malapetaka ini benar-benar telah memaksa benua Dodi menjadi alam yang lebih rendah. Tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar ingin menanyakan mengapa Do Xian yang menyebabkan bencana kuno ini menghilang begitu saja. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit bingung dan setelah menanyakan hal ini King Hongfei pun segera mulai menjelaskan. King Hongfei berkata bahwa itu saja yang dirinya tahu dan adapun mengenai dirinya menghilang, King Hongfei benar-benar tidak memiliki informasi mengenai hal tersebut. Tetapi dirinya tidak tahu apakah kedua leluhur bintang 9 lainnya memiliki sesuatu untuk ditambahkan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Yun Xin dan leluhur dari umat manusia juga mengangkat bahunya dan berkata bahwa mereka juga tidak tahu banyak melihat hal tersebut. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera menghela nafas. Xiao Yan lanjut berkata karena Xiao Yan masih tidak bisa memahaminya untuk saat ini maka Xiao Yan tidak akan berspekulasi. Sekarang benua Dodi seharusnya dapat memperoleh kedamaian dan kultivasi untuk waktu yang singkat. Xiao Yan juga ingin mencoba untuk menemukan cara apakah Xiao Yan bisa membuka kunci materai 3000 jalan menuju ke Tao. Pada saat itu ketika waktunya sudah matang maka mereka akan membalas perseteruan darah mengerikan ini.
Ketiga leluhur pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini semua orang kembali berbincang-bincang santai. Setelah cukup lama berbincang-bincang pada akhirnya tiga leluhur bintang 9 segera berdiri dan menangkupkan tangan. Mereka mengucapkan perpisahan hingga pada akhirnya segera meninggalkan kediaman Xiao Mansion. Ketika ketiga leluhur pergi pada saat ini Xiao Yan segera menahan leluhur Yun Xin. Pada akhirnya leluhur Yun Xin tetap tinggal sementara Xiao Yan memandang ke arah King Haoran. King Haoran seketika menyadari maksud Xiao Yan hingga pada akhirnya dirinya pun segera berpamitan. Akhirnya pada saat ini hanya ada Xiao Yan dan leluhur Yun Xin berada di aula. Xiao Yan pun tanpa basa-basi segera berkata bahwa junior ingin memberitahu sesuatu kepada leluhur Yun Xin. Tetapi pada saat ini junior tidak tahu apakah leluhur Yun Xin masih mengingat hal tersebut. Mendengar hal tersebut Yun Xin pada saat ini benar-benar tidak memiliki ide apa yang akan dikatakan oleh Xiao Yan. Akan tetapi dirinya segera berkata agar Xiao Yan segera mengatakannya kepada Yun Xin. Setelah mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka leluhur bisa mengikuti Xiao Yan. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera berjalan perlahan ke depan untuk memimpin Yun Xin. Xiao Yan pada saat ini membawa Yun Xin menuju ke bahtera yang berlabuh di gunung di belakang Xiao Mansion. Yun Xin pada saat ini merasa takjub melihat bahtera yang benar-benar berjongkrak di hadapannya. Secara alami Yun Xin adalah Dou di bintang 9 yang berasal dari zaman kuno. Oleh karena itu dirinya pasti familiar dengan bahtera ini tetapi dirinya masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pada akhirnya Xiao Yan dan Yun Xin pun sampai di bahtera dan pada saat ini Xiao Yan segera mengajak Yun Xin untuk menuju ke tempat di mana kepompong Guiyin berada. Kepompong itu berdetak perlahan seperti jantung dan mengeluarkan suara yang tenang dan kuat di sekitar Yun Xin. Lalu Yun Xin pun memandangi kepompong tersebut dan pada saat ini benar-benar memperhatikannya. Di dalam cahaya biru redup kepompong ini Yun Xin bisa melihat sesosok kecil yang terlihat meringkuk di dalamnya. Yun Xin pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah ini? Ini adalah pertama kalinya bagi Yun Xin melihat kepompong biru yang berubah dari buah nirvana 9 revolusi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang dan berbicara dengan serius kepada Yun Xin. Xiao Yan berkata apakah leluhur Yun Xin masih ingat seorang pria bernama Guiyin. Setelah Yun Xin mendengar nama tersebut wajahnya pun tiba-tiba membeku. Dirinya telah mendengar nama ini sebelumnya tetapi ketika nama itu terdengar kembali sepertinya ribuan pemikiran pada saat ini membanjiri benak Yun Xin. Hal itu membuat matanya memerah dan air mata tanpa sadar segera mengalir di pipinya. Yun Xin adalah leluhur dari klan monster. Dari segi karakter dirinya sudah bisa dikatakan sangat kuat tetapi bagaimanapun Yun Xin adalah seorang wanita. Tidak peduli seberapa kuatnya Yun Xin akan ada saatnya dirinya benar-benar rentan. Pada akhirnya Yun Xin segera menatap ke arah Xiao Yan dengan suara bergetar dan air mata berlinang. Dirinya segera bertanya kepada Xiao Yan bagaimana Xiao Yan tahu nama ini, apakah dirinya ada hubungannya dengan Xiao Yan atau pernahkah Xiao Yan bertemu dengannya di suatu tempat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan tidak langsung menjawab dan malah balik bertanya dengan lembut, apakah sosok tersebut sangat penting bagi leluhur Yun Xin. Yun Xin pada saat ini benar-benar bergetar mendengar pertanyaan dari Xiao Yan. Dengan air mata yang masih mengalir Yun Xin segera berkata bahwa dirinya adalah tunangannya. Saat itu karena kedatangan dari alam Dewa Darah Guiyin dengan paksa menerobos kekuatannya. Akan tetapi pada akhirnya dirinya gagal menahan malapetaka kaisar dan benar-benar mati. Jiwanya juga telah terbang menjauh dan menghilang. Mereka telah jatuh cinta selama ribuan tahun dan mereka memutuskan untuk menikah. Akan tetapi benar-benar tidak diduga karena kedatangan dari alam Dewa Darah mereka benar-benar akan terpisah. Xiao Yan pun terkejut mendengar cerita tragis yang baru saja disampaikan oleh Yun Xin. Dan barulah kemudian Xiao Yan menyadari bahwa penyebab sebenarnya dari kematian Guiyin juga dikarenakan oleh alam Dewa Darah. Sementara itu Yun Xin pada saat ini kembali bercerita bahwa untuk melindunginya Guiyin harus menjadi lebih kuat. Oleh karena itu dirinya mengambil resiko untuk menerobos dengan paksa, namun pada akhirnya tidak ada yang tersisa begitu juga dengan jiwanya.
Tetapi pada saat ini Yun Xin benar-benar ingin tahu bagaimana Xiao Yan mengenal sosok Guiyin. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali tidak langsung menjawab dan segera menyerahkan sapu tangan. Yun Xin pada saat ini menangis begitu parah hingga kokosotan di tanah. Xiao Yan pun sedikit tersentuh mendengar cerita di antara dua pasang umat manusia. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan berkata jika Xiao Yan memberitahu leluhur Yun Xin bahwa Guiyin masih hidup, apakah pada saat ini leluhur Yun Xin akan percaya? Kata-kata Xiao Yan kepada Yun Xin ini benar-benar meledak seperti guntur di dalam telinga Yun Xin. Dirinya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan mata merah. Dirinya segera berkata bahwa dirinya tahu Xiao Yan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Yun Xin sekarang. Tetapi jika Xiao Yan membodohi Yun Xin dengan hal tersebut maka Yun Xin tidak akan pernah memaafkannya. Dari perkataan Yun Xin ini Xiao Yan menyadari bahwa Yun Xin benar-benar tidak mempercayai perkataan Xiao Yan. Yun Xin jelas melihat bahwa jiwa dari Guiyin benar-benar telah tersebar di hadapan matanya. Oleh karena itu Yun Xin pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar sedang mempermainkan perasaannya. Sementara itu Xiao Yan pada ini tidak peduli dengan perkataan dari Yun Xin. Xiao Yan segera berkata dengan datar bahwa Guiyin masih hidup dan dirinya tepat berada di hadapan mata leluhur Yun Xin. Dirinya selalu hidup tetapi dirinya hanya berani melihat leluhur Yun Xin dari kejauhan dan diam-diam melindungi leluhur Yun Xin. Tetapi bersamaan dengan hal tersebut leluhur Yun Xin benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Pada akhirnya mendengar perkataan Xiao Yan ini leluhur Yun Xin pun seketika bereaksi dan memandang ke arah kepompong berwarna biru. Dirinya melihat sosok meringkuk di dalamnya dan seluruh tubuhnya tiba-tiba runtuh dan dirinya berlutut di depan kepompong biru tersebut. Yun Xin merasakan aura di dalam kepompong dan pada saat ini dirinya menyadari ada aura yang dirinya kenal. Dirinya pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah ini benar-benar Guiyin? Apakah Guiyin benar-benar masih hidup pada saat ini? Wajah dari Yun Xin pada saat ini dipenuhi dengan senyum dan pada saat yang sama air mata masih terus mengalir di matanya. Pada saat ini dirinya benar-benar tidak tahu apakah dirinya menangis karena sedih ataukah tertawa karena bahagia. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini dengan lembut menjelaskan semuanya kepada Yun Xin. Xiao Yan berkata bahwa Guiyin telah melangkah keluar dari neraka untuk leluhur Yun Xin, tetapi penampilannya juga telah berubah menjadi monster. Oleh karena itu dirinya tidak berani mendekati leluhur Yun Xin. Dirinya selalu berada di sisi leluhur Yun Xin tetapi leluhur Yun Xin tidak mengetahuinya. Guiyin telah mati 2 kali tetapi beruntung pada saat ini jiwanya masih selamat. Hidup ini benar-benar terlalu sulit bagi Guiyin untuk dilalui. Pada saat ini Guiyin hanya menyisakan sisa jiwa yang tersisa. Bahkan jika dirinya dilahirkan kembali sekarang dengan bantuan buah nirvana 9 revolusi, umurnya mungkin hanya beberapa ratus tahun karena dirinya telah membalikan siklus reinkarnasi. Oleh karena itu mulai pada saat ini perlakukanlah Guiyin dengan baik. Setelah berbicara Xiao Yan pun berjalan pergi perlahan. Tidak zaman bagi Xiao Yan untuk tinggal lebih lama di sini dan Xiao Yan harus memberikan waktu kepada Yun Xin. Sementara itu Yun Xin pada akhirnya berusaha untuk mengucapkan terima kasih di tengah isak tangisnya. Pada akhirnya Xiao Yan pun tersenyum tipis dan berjalan pergi meninggalkan Yun Xin bersama dengan kepompong Guiyin. Xiao Yan juga pada saat ini mengagumi cinta yang tidak tergoyahkan sampai mati. Setelah Xiao Yan meninggalkan leluhur Yun Xin, Xiao Yan juga mendapat berita bahwa dalam 500 tahun terakhir rekonstruksi klan Yao telah selesai dan proyek besar akhirnya rampung. Selama periode waktu ini Xiao Yan juga berkeliaran di antara berbagai kekuatan di benua Doudi. Xiao Yan tahu bahwa saat-saat Xiao Yan tinggal di benua Doudi pada saat ini tidaklah banyak. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus segera mengeluarkan waktu hingga pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk pergi ke klan Yao. Klan Yao pada saat ini benar-benar semakin makmur setelah pertempuran dan kehancuran dari Pil Palace. Pada saat ini tidak diragukan lagi bahwa klan Yao merupakan salah satu eksistensi tertinggi di kota Juxi.
Bahkan peningkatan pesat ini tidak lepas dari perjuangan di antara Xiao Yan dan yang lainnya ketika bertempur untuk menentukan benua Dou di sebelumnya. Pada akhirnya Xiao Yan pun datang ke aula dari klan Yao dan penampilan Xiao Yan ini sudah lama diketahui oleh dunia. Yao Aotian dan Yao Lao yang sedang duduk di aula klan Yao bersama dengan para tetua, pada akhirnya segera menyadari kedatangan Xiao Yan. Xiao Yan pun membuka pintu aula dan pada saat ini bergumam bahwa klan Yao pada saat ini sangat hidup. Mendengar hal tersebut aula yang semula sedikit berisik pada akhirnya segera hening dengan semua orang yang menetap ke arah pintu masuk. Yao Aotian yang terkejut juga segera menamparkan meja dan berdiri. Dirinya tanpa sadar meneriakkan nama Xiao Yan dan segera melangkah ke arah Xiao Yan dengan terkejut. Penampilan dari Yao Aotian juga pada saat ini semakin energi karena klan Yao benar-benar telah meningkat. Yao Lao juga menunjukkan senyum ketika dirinya melihat Xiao Yan hingga pada akhirnya Xiao Yan segera dipersilahkan masuk dan mereka berbincang-bincang. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar ingin meluangkan waktunya untuk Yao Lao. Oleh karena itu setelah berbincang-bincang pada akhirnya Xiao Yan dan Yao Lao memutuskan untuk meminum teh bersama di balik bukit. Begitu sampai pada akhirnya Xiao Yan pun segera bertanya bagaimana kemampuan alkemis dari guru. Yao Lao pun tertawa dan berkata tidak peduli seberapa kuat guru, dirinya tidak akan bisa sekuat Xiao Yan, tetapi kemampuannya pada saat ini tidaklah buruk. Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini Xiao Yan segera memandang ke arah Yao Lao dan menyadari bahwa ada sesuatu yang sedikit ini tidak normal. Xiao Yan pun menyipitkan matanya ke arah Yao Lao dan berkata bahwa sepertinya ada yang salah. Yao Lao pun sedikit marah dan segera berkata apa yang salah dengan Yao Lao. Xiao Yan pun memelototi Yao Lao dengan ekspresi meledek sebelum akhirnya bersiul. Yao Lao pada saat ini benar-benar terlihat panik hingga pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa wajah guru ini dipenuhi dengan kebahagiaan. Mendengar hal tersebut Yao Lao pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yao Lao segera berkata bahwa dirinya tahu Xiao Yan telah menjadi sangat kuat sekarang. Sepertinya pada saat ini Yao Lao benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari Xiao Yan. Tetapi sebaiknya Xiao Yan jangan menggoda Yao Lao karena Yao Lao tahu banyak hal yang memalukan mengenai Xiao Yan. Tampaknya jika kehidupan Xiao Yan dibuat cerita maka itu benar-benar akan laku di pasaran. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya menggarukkan kepalanya sambil tersenyum malu. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa gurunya benar-benar sedang mengalami apa yang namanya jatuh cinta. Pada akhirnya pada saat ini Xiao Yan pun segera menekan perasaannya dan segera mengeluarkan pil kepada Yao Lao. Ramuan ini adalah pil peremajaan yang dapat mengembalikan Yao Lao ke penampilan mudanya. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan akan memberikan pil ini sebagai penghormatan kepada guru. Hal ini sudah dipersiapkan sejak lama tetapi Xiao Yan baru menemukan waktu yang tepat. Mendengar hal tersebut Yao Lao pada akhirnya tertawa dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar tidak buruk. Bocah ini benar-benar cukup berbakti dan Yao Lao pada saat ini benar-benar sangat senang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, jika begitu permasalahannya apakah guru akan memperkenalkan wanita tersebut kepada Xiao Yan? Yao Lao seketika tersipu hingga pada akhirnya dirinya berkata bahwa permasalahan ini masih belum diputuskan. Namun ketika saatnya tiba maka Yao Lao akan memberitahu Xiao Yan saat semua hal sudah dikonfirmasi. Xiao Yan pun kembali tersenyum hingga pada akhirnya Xiao Yan segera mengalihkan topik pembicaraan. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan memiliki beberapa ramuan di tangannya. Hal ini tidak berguna sekarang bagi Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan akan memberikannya kepada guru. Yao Lao pada akhirnya menerima sejumlah besar resep pil di tangan Xiao Yan dan benar-benar sangat terkejut. Dirinya tidak pernah bermimpi bahwa dirinya akan mendapat begitu banyak resep pil kuno yang berharga. Xiao Yan juga merasa sedikit emosional di dalam hatinya karena ini benar-benar merupakan perubahan yang tiba-tiba. Yao Lao pernah mengajari Xiao Yan untuk memurnikan pil obat dan memberi Xiao Yan kuali. Saat itu Xiao Yan sama bahagianya dengan Yao Lao pada saat ini.
tetapi pada saat ini peranan di antara keduanya benar-benar terbalik. Xiao Yan telah memberi kuali dan resep dan semua ini benar-benar seperti mimpi, tetapi bagaimanapun juga tidak peduli seberapa tinggi atau jauh Xiao Yan terbang di masa depan, namun aba legendaris Xiao Lao akan selalu menjadi guru Xiao Yan, dan tujuannya pada saat ini berbincang-bincang dengan perasaan hangat yang melonjak di dalam hati masing-masing. Di tengah-tengah perbincangan ini Xiao Yan pun segera teringat sesuatu. Xiao Yan berkata bahwa guru pada saat ini masih belum memiliki api surgawi, untuk itu Xiao Yan akan memberikan guru api surgawi dan guru dapat memilih sub api yang akan meningkatkan kekuatan dan keterampilan alkemis guru. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera mengeluarkan semua api surgawi di dalam tubuhnya. Xiao Yan membiarkan Yao Lao pada saat ini untuk memilih sendiri api surgawinya. Dengan promosi seni roh darah milik Xiao Yan yang telah mencapai tingkat surgawi, maka seni tersebut sudah mencapai tingkat tertinggi. Oleh karena itu jika sub api dipisah dari api surgawi, hal itu tidak akan membahayakan atau bahkan melemahkan kekuatan Xiao Yan. Sementara itu Yao Lao pada saat ini sangat bahagia dan segera mulai lanjut berbicara. Yao Lao berkata bahwa Xiao Yan benar-benar murid yang cukup baik. Yao Lao pun menatap semua api surgawi yang ada di hadapannya dan pada saat ini berkata bagaimana jika mereka memilih nomor satu. Pada saat ini Yao Lao tertarik dengan api surgawi peringkat 1. Yao Lao pun menatap Great Sun Golden Crown dan fluktuasi yang dipancarkannya memberi semacam integritas dan ketenangan. Pada akhirnya Xiao Yan pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berkata kepada Great Sun Golden Crown. Xiao Yan memperkenalkan bahwa ini adalah gurunya dan Golden Crown dapat melihatnya dengan jelas. Oleh karena itu Great Sun Golden Crown pada saat ini jangan mempersulit guru Xiao Yan. Setelah Xiao Yan berbicara Great Sun Golden Crown pada saat ini segera menyetujui hal tersebut. Setelah itu dirinya pun segera terbelah menjadi sub api surgawi yang persis sama dengan tubuh utamanya. Sub api surgawi ini digantung di hadapan Yao Lao dan suhu di sekitar tiba-tiba naik. Meskipun sub api surgawi ini tidak sekuat dirinya sendiri, tetapi itu masihlah api surgawi, dan jika itu digunakan dengan baik maka kekuatannya tidak akan terbatas. Terlebih lagi itu adalah api surgawi terkuat di benua Dodi. Yao Lao pada akhirnya tersenyum dan merasa sangat puas dengan semua ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera tersenyum dan berkata kepada Yao Lao. Xiao Yan menjelaskan bahwa guru pada saat ini bisa menyerapnya dan Xiao Yan akan melindungi guru. Yao Lao pun menganggukkan kepalanya dan tanpa membuang-buang waktu Yao Lao segera menyerap api surgawi peringkat 1 ini. Di dalam prosesnya Xiao Yan pada saat ini menjaga Yao Lao dan terus memperhatikan perkembangannya. Pada akhirnya Yao Lao pun telah berhasil menyerap api surgawi peringkat 1 ini. Tanpa diduga setelah menyerap hal tersebut kekuatan Yao Lao juga segera meningkat menuju ke Dou di bintang 4. Kesengsaraan kaisar pada saat ini segera datang dan dengan lambaian semuanya benar-benar dihancurkan. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa dengan kemampuan gurunya sekarang akan sedikit sulit untuk berhadapan dengan kesengsaraan kaisar bintang keempat. Namun meskipun kesengsaraan kaisar ini berhasil dihempaskan oleh Xiao Yan, tetapi Yao Lao benar-benar tidak memiliki pengalaman untuk berhadapan dengan kesengsaraan kaisar yang lebih kuat. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada saat ini tidak sedikit pun khawatir kepada Yao Lao. Hal itu dikarenakan pada saat ini Yao Lao telah memiliki api surgawi peringkat 1, dengan kemampuan gurunya yang dilengkapi dengan api surgawi peringkat pertama. Tentu saja Xiao Yan benar-benar sangat yakin bahwa gurunya di masa depan akan menjadi semakin kuat, sehingga dengan begitu maka kesengsaraan kaisar bintang kelima akan dapat dengan mudah dihadapi oleh Yao Lao. Sementara itu di sisi lain Yao Lao pada saat ini membuka mulutnya dan segera merasakan kekuatan di tubuhnya. Yao Lao pun seketika tertawa dan berkata bahwa ini tidak buruk. Itu benar-benar api surgawi peringkat pertama dan benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Xiao Yan pun tersenyum dan Yao Lao pada saat ini menepuk bahu Xiao Yan dan mereka pada saat ini kembali berbincang-bincang santai. Setelah cukup lama melepas rindu pada akhirnya Xiao Yan pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan klan Yao.
Setelah meninggalkan klan Yao, Xiao Yan pada saat berikutnya memutuskan untuk langsung pergi ke keluarga Warcraft. Xiao Yan pada saat ini ingin tahu perkembangan di antara Nan Erming yang tinggal bersama dengan Huo Hong Er. Tentu saja tujuan utama dari Xiao Yan pada saat ini adalah untuk bertemu dengan Tante Kailin dan akan minta jatah preman.